Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke video kita. Hari ini saya akan membuat video penjelasan lengkap mengenai bagaimana cara menjawab soal-soal written expression. Di video sebelumnya, saya sudah membahas 15 soal structure yang bisa teman-teman gunakan nanti ketika menjawab soal-soal structure ketika ujian. Dan juga sebagai penambah wawasan teman-teman, ya, bagaimana trik-trik yang bisa kita lakukan dalam menjawab soal-soal structure. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa soal yang berkaitan dengan written expression. Ya, teman-teman, di soal structure di mana kita harus menemukan apa yang bisa dijadikan sebagai unsur yang bisa memenuhi atau melengkapi yang kosong ya. Di mana soal structure diberikan satu kalimat tidak lengkap dan kita harus menemukan apa yang dibutuhkan oleh soal. Nah, apa bedanya dengan written expression? Di written expression kita harus memilih dari empat pilihan yang diberikan atau empat kata atau frasa yang digarisbawahi, yaitu dengan menentukan mana yang salah atau kurang tepatnya. Nah, kemungkinan kira-kira soal structure itu akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi diberikan satu kalimat lengkap dan ada beberapa kata yang digarisbawahi dan kita harus menentukan mana yang salahnya atau yang mana yang kurang tepat. Nah, bagaimana sih cara menjawab soal-soal written expression dengan waktu yang hanya 25 menit ya untuk structure dan written expression dan jumlah soalnya lumayan banyak itu 40. Nah, kalau di structure kita harus menentukan polanya, apakah pola subject verb, apakah pola subject verb, conjunction subject verb dan lain sebagainya. Sedangkan di written expression prinsipnya sama, yaitu biasanya yang kita perlu analisis adalah subject verb-nya. Tapi perbedaannya di structure salah satu dari unsur subject verb hilang gitu ya dan kita harus menemukan. Sedangkan di written expression itu lebih ke arah kecocokannya ya atau kita kenal sebagai subject verb agreement di mana subjek dengan verb harus agree secara jumlah. Kalau subjeknya berjumlah tunggal, maka verbnya juga harus mengikuti dengan jumlah yang sama. Kalau subjeknya berjumlah jamak atau plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, ini yang perlu kita analisis di soal-soal written expression. Jadi, teman-teman, eh, sebelum kita beralih kepada unsur yang lain, maka kita pastikan subjek dan verb ini sudah sejajar atau sudah agree ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, di sini ada yang digarisbawahi adalah light, travels, in, and seconds ya. Maka cara menjawab soal written expression itulah dengan memperhatikan yang digarisbawahi ya. Tapi lebih baiknya kita analisis dulu mana subjek, mana verbnya. Kalau kita perhatikan di sini subjeknya adalah light, sedangkan verbnya adalah can travels ya. Can travels ini adalah verbnya. Nah, sedangkan yang digarisbawahi adalah yang pertama light, yang kedua adalah travels-nya. Nah, kita analisis kira-kira mana yang kurang tepat, maka kita analisis subjeknya. Di sini subjeknya adalah light. Nah, subjek itu harus berupa yang pertama kalau tidak noun harus berupa pronoun, gitu ya. Kalau enggak gerund, kalau tidak gerund, ya kalau tidak berupa noun clause, ya. Nah, ini biasanya tiga hal ini yang bisa kita jadikan sebagai subjek. Nah, apakah light ini merupakan ketiga atau keempat ini? Maka light itu adalah noun, maka ini bisa kita jadikan sebagai subjek. Maka A itu adalah jawaban yang benar. Yang B, travels. Nah, sekarang verb di sini adalah can travels. Cuman yang di garis bawah itu hanya travel saja. Nah, maka kalau kasusnya seperti ini, teman-teman harus cek kata yang muncul sebelumnya ada apa. Ya, di sini sebelum travels itu ada can, teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa setelah model auxiliary, ya, setelah model itu harus diikuti oleh verb satu dasar, ya, verb satu dasar, atau harus diikuti be plus verb 3. Oke. Nah, maka kalau kita perhatikan setelah can ini adalah travels ya. Tapi ini bukan verb satu dasar. Kenapa? Karena sudah ditambahkan s di sini. Karena dasar itu artinya bentuk aslinya gitu ya. Maka yang salah itu adalah B.
karena S ini seharusnya tidak ada. Oke, itu yang pertama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini ada soal every human typically have 23 pairs of chromosomes in most cells. Ini yang digarisbawahi adalah typically, ada have, ada most, dan ada cells. Seperti biasa, kita cek kecocokan subjek dengan verb-nya. Di sini adalah subjeknya every human, dan verb-nya itu adalah have. Nah, sekarang kita lihat apakah subjeknya tunggal apa jamak, gitu ya. Every human. Teman-teman, kalau subjek diawali oleh kata-kata seperti every, ya, dan kata-kata seperti any, ya, seperti everyone, gitu ya. Everyone, gitu ya. Everything's, ya. Everyone, everything, anyone, anything, ya, atau anyone, dan sebagainya, atau someone, something, gitu ya. Someone, atau something, atau diawali oleh kata age, gitu ya. Maka kalau subjek diawali oleh kata seperti ini, teman-teman, maka subjeknya itu adalah subjek yang tunggal, ya. Maka di sini subjek itu adalah subjek yang tunggal. Every human adalah subjek yang tunggal. Nah, otomatis karena tunggal, maka verb-nya juga harus jadi tunggal. Sedangkan di sini have itu bukanlah verb yang tunggal. Have itulah verb yang jamak. Maka yang cocoknya adalah has. Maka yang B lah yang kurang cocok. Oke. Selanjutnya, nah sini yang digaris pada most, start forming, sandy, and or on, gitu ya. Nah, kita analisis subjeknya. Di sini yang dijadikan subjek itulah most sedimentary rocks. Verb-nya adalah start, ya. Nah, sekarang kita perhatikan kecocokan subjek dengan verb. Yang A ada most. Most itu harus diikuti oleh kata benda jamak. Dan kata benda, kalau seandainya dalam ini adalah bentuk frasa ya teman-teman. Ini adalah bentuk frasa, di mana ada yang menjelaskan, ada yang dijelaskan. Rocks itulah noun-nya, ini adalah adjektifnya. Maka kalau diawali oleh kata-kata most, maka noun-nya itu harus dijamakkan. Ya, kalau kita perhatikan di sini, rocks-nya ini jamak. Maka ketika rocks-nya jamak, maka most ini bisa kita gunakan. Maka A ini benar. Karena subjeknya itu jamak, maka verb-nya juga harus berbentuk jamak. Teman-teman perlu ingat bahwa penggunaan akhiran s atau is seperti ini, maka kalau digunakan di noun, maka noun-nya menjadi jamak. Ya, kalau digunakan di verb, maka verb-nya inilah bentuk yang tunggal. Ya. Nah, jadi jangan ketukar ya akhiran s atau is ini. Maka kalau kita lihat di sini, karena subjeknya adalah jamak, maka verb-nya juga harus berbentuk jamak. Dan verb yang berbentuk jamak yang tidak ditambahkan s atau is. Maka start di sini juga tepat. Nah, di sini ada forming. Forming ini kita sebut sebagai gerund, teman-teman. Ya, gerund. Nah, gerund itu bisa kita gunakan, itu tergantung dari kata kerja di depannya. Jadi ada verb yang diikuti oleh gerund, ada verb yang diikuti oleh to infinitive. Dan ini teman-teman harus cek di kamus ataupun di Google juga bisa ya. Ada verb yang diikuti oleh gerund, ada verb yang diikuti oleh to infinitive. Contoh seperti like. Like ini bisa diikuti oleh dua-duanya. Misalnya we can say like I like cooking, for example. I like cooking, atau juga bisa kita tulis I like to cook. Need. Nah, kalau need ini bisa diikuti oleh to infinitive. Infinitive, ya. Tapi tidak bisa diikuti oleh gerund, ya. Misalkan I need to help, gitu ya. Bukan I need helping. Nah, sedangkan start, start itu bisa diikuti oleh dua-duanya. Bisa diikuti oleh gerund, bisa diikuti oleh to infinitive. Maka forming di sini adalah tepat. Nah, selanjutnya yang C, ada Sandy, teman-teman. Sandy, nah, kita perhatikan, di sebelum kata Sandy itu ada or. Or itu adalah conjunction. Maka kita harus pahami sebuah prinsip yang namanya paralel. Ya. Paralel itu artinya sejajar, teman-teman. Jadi maksud sejajar itu adalah kalau nanti ada conjunction atau kata-kata yang diapit oleh koma seperti ini, teman-teman, atau dipisahkan oleh koma seperti ini, maka bentuknya semuanya itu harus sama. Maksudnya adalah
kata yang muncul sebelum or dan kata yang muncul setelah or itu bentuknya harus sama. Maksudnya kalau satu berbentuk noun maka semuanya harus berbentuk noun. Satu berbentuk verb semuanya verb. Kalau pakai ing semuanya. Kalau pakai tutu semuanya. Jadi bentuknya itu sama, sejajar gitu ya. Nah kita lihat kalau kita perhatikan ya setelah or itu ada sandy dan sandy itu adalah adjective. Tapi sebelum or itu ada shall. Shall itu adalah noun. Maka karena di sini noun, maka pasti di sini juga adalah noun. Ya, karena ini noun, tapi ini adjective sendiri gitu ya, maka ini namanya tidak paralel. Supaya ini paralel, maka harus kita rubah menjadi noun juga. Maka bukan send, tapi send aja. Maka inilah yang salah. Oke, oke selanjutnya. Nah, ini juga soal berikutnya. Was are about ya. That. Nah, seperti biasa, kita tentukan mana subjek ya. Subjeknya adalah total thickness, verbnya itu adalah are. Kenapa are? Karena di sini ada preposition, teman-teman. Ini ada preposition, maka ini bukan subjek, ini juga bukan subjek. Ya, kita perhatikan sekarang. Subjeknya adalah total thickness, dan verbnya adalah are. Ah, berarti kalau kita perhatikan, total thickness ini adalah subjek yang tunggal. Ya, dan kita lihat apakah cocok dengan verbnya. Karena di sini tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Maka are ini bukan verb yang tunggal, harusnya adalah is, teman-teman. Maka disinilah yang salahnya. Oke, selanjutnya. Oke, di soal ini yang di garis bawah itu ada noun, introduce, he, records. Nah, seperti biasa kita analisis mana subjeknya. Sini subjeknya adalah the time. Kenapa the time? Karena di sini ada of, ini ada preposition, ya. Dan verbnya itu adalah, nah sekarang verbnya itu yang mana ya? Apakah yang noun atau yang was introduced? Nah, cara menganalisisnya adalah teman-teman. Noun itu adalah verb 3. Verb 2-nya adalah new dan verb 3, verb 1 adalah noun. Noun, new, noun. Ya. Kalau verb 3 ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa menjadi kata kerja utama kalau diawali oleh be atau diawali oleh have, has, atau had. Akan tetapi, sebelum noun ini tidak ada be atau has, have, has, had. Maka ini bukanlah kata kerja. Ini adalah adjective, teman-teman. Maka kata kerjanya bukan noun, berarti kata kerjanya ada di belakang. Maka kata kerjanya itu adalah was introduced. Nah, kenapa B ini benar? Karena B ini adalah verb 3 dan diawali oleh be was. Dan B ini benar, karena inilah kata kerja, maka ini bukan kata kerja, ini adalah adjective, maka ini juga benar. Kecuali kalau seandainya noun ini diawali oleh misalkan be atau have, has, had, dan di sini juga ada lagi verb 3 yang diawali oleh be, have, has, maka ini salah ya. Karena kata kerja utama itu hanya satu. Oke, selanjutnya yang C. Nah, he itu adalah pronoun, maka pronoun itu adalah rujukan. Kalau pronounnya itu satu orang, maka merujuk ke satu orang. Kalau banyak, ya merujuknya ke banyak. Dan begitu pun sebaliknya. Kita lihat di sini. He itu merujuk kepada Duck Ellington. Nah, Duck itu adalah satu orang, teman-teman. Kalau satu orang, ya berarti he ini tepat. Ya. Nah, maka kenapa D yang salah, teman? Kalau kita lihat records itu adalah ada N di sini ya. Sebelum record ada N dan ada conjunction. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kata yang muncul setelah N dan kata yang muncul sebelum conjunction, sebelum N, itu bentuknya harus sama.
Dan kita lihat di sini, wrote itu adalah verb 2. Ya, karena di sini verb 2, maka setelah N itu juga harus berbentuk verb 2. Sedangkan record sini ini berbentuk verb 1, teman. Maka ini harus kita ganti menjadi verb 2. Dan verb 2-nya itu adalah recorded. Ya, recorded. Maka inilah yang salah. Oke. Oke. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ada yang digaris bawahi ada like, those, other, dan differentiation. Oke, teman-teman, kita lihat subjeknya adalah the bones, dan di sini ada 2 koma seperti ini. Maka seperti yang sudah saya jelaskan, maka ini disebut dengan apositif atau hanya sebagai penjelas. Oke, dan verbnya itu adalah show. Tapi karena the bones dan show itu tidak digarisbawahi, maka kita tidak perlu fokus ke situ. Yang perlu kita fokuskan adalah kata-kata alike, those, dan other, dan differentiation. Maka kita harus analisis satu persatu, teman-teman. Kita mulai dari D. Nah, teman-teman, cara menjawab soal-soal written expression itu adalah dengan memperhatikan kata yang muncul sebelum yang digarisbawahi. Dan sebelum differentiation itu ada of. Dan of itu adalah preposition. Nah, setelah preposition, teman-teman harus pastikan bahwa yang muncul itu harus berbentuk noun. Ya, harus berbentuk noun. Maka differentiation itu adalah noun. Maka ini benar. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman ragu, ya mana aja sih yang noun, mana aja sih yang verb dan sebagainya. Noun itu biasanya teman-teman ada ciri-ciri yang mengakhirinya seperti diakhiri oleh ion, gitu ya. Diakhiri seperti it, diakhiri seperti are, diakhiri seperti men, gitu ya. Nah, ini kalau seandainya diakhiri oleh imbuh-imbuhan seperti ini, teman-teman, itu adalah biasanya adalah noun. Contoh conclusion, revolution, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau it seperti probability, gitu ya, credibility dan sebagainya. Kalau are like farmer, actor, gitu ya, development, uh, apartment, appointment, dan sebagainya. Dan itu kita sebut sebagai noun. Maka karena ini noun, ya berarti benar. Sekarang ada C, other. Teman, ada yang disebut another, ada yang penggunaan other, ada yang other atau the other gitu ya. The other, ada juga others. Perbedaannya adalah another kita gunakan untuk kata benda tunggal yang berupa countable, tunggal countable ya. Sedangkan other kita gunakan untuk jamak. Jamaknya itu adalah countable, countable jamak ya. Sedangkan the other kita gunakan untuk uncountable, countable, dan others itu adalah menunjukkan jamak ya. Tapi letaknya itu di akhir, tidak diikuti oleh kata apapun. Maka kalau kita lihat setelah other itu adalah kata benda yang jamak. Vertebrates itu jamak dan countable ya. Maka ini benar. Selanjutnya yang B, those, ada yang this, ada yang these, ada yang that, ada yang those. Perbedaannya adalah ini artinya adalah ini untuk menunjukkan benda yang dekat, sedangkan ini untuk menunjukkan benda yang jauh artinya itu. Perbedaannya this dengan that itu tunggal, sedangkan these dengan those itu jamak. Ya. Nah, kalau kita lihat setelah those itu adalah jamak ya. Berarti B juga benar. Nah, sekarang di sini yang cocoknya itu bukan alike ya. Karena
ada yang like. Like itu bisa artinya menyukai gitu ya. Kalau menyukai berarti itu adalah verb, atau dia bisa artinya juga seperti. Seperti itu berarti posisinya sebagai adverb. Nah, ada juga unlike atau dislike, dislike atau not like gitu ya. Nah, kalau ini bedanya, kalau dislike verb, sedangkan unlike itu adverb. Dan unlike itu adalah noun. Maka di sini yang cocok itu bukan alike, tapi kalau ada not ya berarti bukan not, bukan dislike juga ya verb, tapi adalah adverb. Dan yang paling tepat itu adalah unlike, teman-teman. Unlike atau not like, not like. Karena posisi di sini itu adalah adverb bukan verb. Sedangkan verb di sini. Maka inilah yang salah. Oke, berikutnya soal nomor 22. Seperti biasa kita analisis mana subjek, mana verb. Di sini ada the, ada evolve, dan other. Ya. Maka di sini subjeknya adalah the new cortex, verbnya adalah has evolved. Oke, kita perhatikan yang digarisbawahi adalah the, ada evolve, ada then, dan ada other. Nah, kita perhatikan tadi, kita pahami bahwa setelah other itu diikuti oleh jamak, dan layers itu adalah jamak, maka ini benar. Yang B, ini adalah verb 3. Sebelum verb 3 itu ada has, ya berarti ini benar. Ini ada the, dan setelah the itu neocortex itu adalah noun, maka setelah artikel itu ada noun, ya maka ini juga benar. Maka yang salah adalah yang then. Kenapa? Karena yang then itu dipasangkan dengan more di sini ya. Maka bukan pakai i teman-teman, tapi pakai e, ya, more than. Oke. Selanjutnya, nah seperti biasa kita analisis mana subjek, mana verb. Sini ada subjek the new states, United States, dan verbnya adalah receive. Ini adalah subjek tunggal karena menunjukkan negara, maka verbnya juga harus tunggal. Maka verb yang diakhiri oleh s itulah verb yang tunggal. Maka subjek dengan verbnya itu agree. Selanjutnya di sini ada taxation, teman-teman. Maka kita perhatikan kata yang muncul sebelumnya itu ada from, dan from ini adalah preposition. Maka kata yang muncul setelah preposition itu harus noun. Karena taxation diakhiri oleh ion tadi, maka ini adalah noun. Itu benar. Sekarang yang B, amount. Ada penggunaan amount, ada penggunaan number. Ya, amount untuk uncountable, sedangkan number untuk countable. Sedangkan revenue di sini adalah uncountable. Karena ini uncountable, maka amount adalah penggunaan yang tepat. Maka yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena di sini ada artikel e yang menunjukkan sebuah, maka ini harus sesuai dengan kata benda yang di belakangnya. Kata benda di belakangnya adalah products. Tapi di sini products itu jamak, teman-teman. Karena ini jamak ya berarti kurang cocok ya. Ya maka D lah yang salah. Selanjutnya, sini ada much combined with fatty acids. Oke, kalau kita perhatikan di sini subjeknya adalah much fats. Ini verbnya. Kita analisis much digunakan untuk uncountable. Oke, many digunakan untuk countable. Nah, kita lihat kata yang muncul setelah fats
itu fats. Fats berasal dari fat. Ditambahkan s berarti ini jadi jamak ya teman-teman. Dan kalau jamak ya berarti ini adalah countable. Ya, karena kalau uncountable kan nggak bisa dijamakkan, dia tetap tunggal. Kalau kita anggap ini fats ini uncountable, maka ini harus tunggal. Sedangkan verb ini sini jamak, tapi verbnya kan tidak digaris bawah. Maka yang A ini kurang tepat, much ini harus diganti dengan many. Ya. Selanjutnya, kita analisis subjeknya. Di sini subjeknya adalah the capital, verbnya adalah was. Kenapa capital? Karena di sini ada preposition dan ini bukan subjek. Capital itu adalah subjek tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Dan was itu adalah verb yang tunggal, maka A ini benar. Yang B originally itu adalah adverb. Oke. Nah, teman-teman, adverb di dalam sebuah kalimat itu bisa diposisikan di awal kalimat, bisa diposisikan antara subjek dan verb, atau posisikan setelah be atau modal, atau diposisikan di akhir. Ya. Maka di sini originally diposisikan setelah be, maka ini tepat. Sekarang yang D. D ini adalah verb 3. Ya. Sebelum verb 3 harus didahului oleh be, kalau nggak be, FSN. Kita perhatikan sebelumnya itu ada be, maka ini juga benar. Nah, sekarang C. Di sini ada pronoun. Pronounnya adalah they. Dan they ini adalah pronoun yang jamak. Pronoun itu adalah rujukan. Berarti rujukannya itu adalah ke capital. Tapi capital itu tunggal. Maka rujukannya tidak cocok, kita gunakan they. Maka itu harusnya it. Nah, karena ini it, berarti where-nya diganti dengan was. Maka inilah yang salah. Oke, berikutnya. Sini ada subjeknya here, ini verbnya develop, dan when ini adalah conjunction. Kenapa conjunction? Karena di sininya ada subjek lagi, dan di sininya ada verb lagi. Karena setelah when ada subjek verb, maka ini bisa kita jadikan sebagai conjunction. Ya. Nah, selanjutnya B. Nah, another. Another itu kita gunakan untuk benda yang tunggal. Kita lihat kata yang muncul sebelum itu ada some. Some itu berarti banyak, maka yang cocoknya bukan another, teman-teman. Tapi yang cocoknya adalah other. Yang menunjukkan banyak itu kan other yang cocok. Kalau another itu kan tunggal ya. Oke. Berikutnya, ini subjeknya adalah the most recent observed supernova. Ini adalah subjeknya. Verbnya adalah appear. Ya. Di sini yang digaris bawah adalah most recent appeared in. Ya. Kalau kita lihat satu persatu. Di sini in itu biasanya setelah in diikuti oleh tahun, ya, dan di sini adalah diikuti oleh tahun, maka benar. Dan C, nah C ini pertanyaannya apakah verb 2 atau verb 3 ya? Nah, verb 3 teman-teman itu biasanya tidak ada keterangan waktunya. Biasanya tanda verb 3 itu bisa ada keterangan waktu seperti since, for, ya, atau recently, atau lately. Ya, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu terjadi baru-baru ini gitu ya. Tapi tidak jelas tahun berapa dan sebagainya. Sedangkan di sini tahunnya ini jelas. Nah, maka konsep tensesnya ini adalah tenses past tense, simple past tense. Karena ini past tense berarti yang kita gunakan verb 2. Dan appear ini adalah verb 2. Dan ini benar. Sekarang yang A ini adalah superlatif ya. The most. Maka setelah superlatif teman-teman, ya,
itu biasanya diikuti oleh kalau tidak noun, maka diikuti oleh adjective. Ya, berarti A ini tepat. Nah, tapi ya B ini salah. Kenapa salah? Ya, karena ini harusnya adalah recently. Ini berkaitan dengan namanya pola frasa. Jadi dalam sebuah frasa itu teman-teman bisa diisi oleh adjective plus noun seperti ini. Bisa juga adjektifnya itu lebih dari satu, ya, plus noun. Atau bisa juga di depannya itu adverb, asalkan ada adjektif setelahnya dan baru diikuti oleh noun. Sedangkan kalau kita analisis, supernova itu adalah noun, observe itu adalah adjektif, dan karena noun dan adjektif sudah ada, berarti kemungkinan ini adalah adverb. Maka adverb dari reason itu adalah reasonably. Maka inilah yang salah. Oke, selanjutnya, ini yang digarisbawahi ada humanity, ada has, ada living, dan ada relatively. Nah, kalau kita perhatikan, di awal kalimat soal itu ada kata never. Never itu menunjukkan ekspresi negatif ya, atau ungkapan negatif. Nah, kalau ada ungkapan negatif, teman-teman, maka polanya jadi pola terbalik atau kita kenal sebagai inverted. Maka verbnya jadi di depan, subjeknya jadi di belakang. Dan di sini yang bertindak sebagai subjek itu adalah more people, sedangkan verbnya di sini ada has dan been ya. Ini verbnya. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Di sini ada A, humanity. Ingat, kita lihat kata yang muncul sebelum humanity itu ada of. Maka kata yang muncul setelah of itu harus berupa noun. Nah, sedangkan humanity, karena akhirannya ada ity, maka ini adalah noun. Maka A itu benar. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan has? Teman-teman, di sini ada there. Ya. Maka there juga itu adalah menjadi sebabnya pola terbalik. Ya, ada there, ada here. Setelah there dan here itu harus diikuti pola be, kalau tidak pola have, has, had, atau model. Setelah be, setelah have, has, had, baru di belakangnya subject. Sedangkan has di sini kurang tepat. Kenapa? Karena posisinya sebelum there. Harusnya kalau sesuai dengan aturannya, has itu harus diposisikan setelah there. Maka has harus kita pindahkan ke sini. Jadinya there has been more people, bukan has there been more people. Maka inilah yang salah. Tapi tetap polanya tetap terbalik ya. Ini verbnya, ini subjeknya. Tapi karena ada there dan here, maka posisi have, has, had, atau be, atau modal, maka itu harus setelah there atau here. Oke, soal berikutnya. Di sini ada mobility, ada difficult, ada they, ada railroads, dan kita analisis satu persatu. Mobility kita perhatikan kata yang muncul sebelumnya, itu ada the, dan kita lihat kata muncul setelahnya itu ada of. Maka kalau di sini ada of, berarti ini pembatas ya teman-teman. Maka tidak ada tambahan lagi sebelum of. Mobility, karena ada artikel di sini, maka setelah artikel bentuknya harus noun. Maka mobility itu adalah noun, karena akhiran ity ya. Maka ini benar. B, difficult. Kita lihat kata yang muncul sebelum difficult itu adalah is. Nah, is itu adalah be, ya. Nah, teman-teman, kata yang muncul setelah be itu harus berupa noun. Kalau tidak noun berupa adjective, kalau tidak adjective berupa preposition. Position. Maka difficult itu adalah adjective. Maka ini benar. Oke. Sekarang bagaimana dengan C? They. Kita lihat kata yang muncul sebelumnya ada preposition. Nah, teman-teman, kalau saya ada preposition, maka setelah preposition itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa diikuti oleh noun atau diikuti oleh pronoun.
Tapi pronounnya itu harus berbentuk objek. Sedangkan they itu adalah pronoun subjek. Maka kita rubah menjadi objek, maka bukan they yang cocok. Maka yang cocoknya itu adalah them. Pronoun yang cocok adalah them. Jadi subjek itu adalah I, you, we, they, she, he, it. Sedangkan berbentuk objek dia menjadi me, you, us, them, her, him, dan it. Karena ini posisinya sebagai setelah preposition, maka bentuknya harus objek ya. Maka yang paling tepat adalah them. Maka C lah yang salah. Oke, selanjutnya soal ini kita lihat di sini ada for which letter. Oke, for berarti setelah for itu diikuti oleh tahunnya atau waktu. Kita lihat setelah for itu 5 years dan 5 years itulah waktu, maka ini benar. Dan di sini ada to, sebelum to itu ada verb, karena ini subjeknya Robert, ini subjek. Nah, sekarang ini namanya phrasal verb, teman-teman. Itu kata kerja yang diikuti oleh preposition. Ada kata kerja yang memiliki preposisi yang baku, ya. Contoh seperti misalkan focus, itu pasangannya on, consist, itu pasangannya off. Nah, kalau kita cek di buku preposition, maka serve itu bukan tuh pasangannya, tapi adalah S, teman-teman. Maka B lah yang salah. Nah, ini harus dicek ya di buku preposition. Oke, selanjutnya. Ini subjeknya adalah the number, verbnya adalah is increasing. Nah, di sini ada the number. Teman-teman, ada yang disebut dengan the number, ada yang a number. Apa perbedaan the number dengan a number? Perbedaannya adalah the number itu adalah subjek yang tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Sedangkan a number itu adalah subjek yang jamak, maka verbnya juga harus jamak. Berarti the number di sini adalah subjek yang tunggal. Kita lihat, ini verbnya juga is itu tunggal. Oke, berarti ini benar. Nah, bagaimana dengan B? Is increasing. Apakah B ini tepat? Kita lihat, kata yang muncul di belakang itu ada keterangan waktu lately. Nah, lately teman-teman itu digunakan di present perfect atau present perfect continuous. Di mana polanya itu adalah has ya, plus verb 3 atau have atau has plus been plus verb 3. Nah, karena lately ini menunjukkan sesuatu yang baru-baru saja terjadi, maka ini konsepnya adalah present perfect atau present perfect continuous. Sedangkan is increasing itu adalah present continuous. Maka B ini kurang cocok ya. Harusnya adalah has been. Ya, harusnya adalah has been increasing. Makanya B ini salah. Oke. Selanjutnya, soal berikutnya ada hypnosis successfully during dan battle fatigue. Kita analisis satu persatu. Nah, yang A, hypnosis. Hypnosis adalah subjek yang jamak, teman-teman. Sedangkan tunggalnya itu pakai is, hypnosis gitu ya. Karena ini adalah jamak, kita lihat verbnya. Nah, verbnya ini adalah verb yang tunggal, berarti kurang cocok, teman-teman. Ya berarti kalau supaya ini cocok, ya berarti ini harus diganti dengan I, hypnosis. Maka ini yang salah. Ya.
Oke, soal berikutnya, ini subjek adalah lobster, verb-nya adalah can cast off, karena di sini adalah apositif. Ya, kita cek satu persatu. Di sini ada many. Setelah many itu harus countable jamak, dan Kirsten since ini adalah jamak, berarti ini benar. Like ini bisa suka atau seperti. Karena suka posisinya sebagai verb, sedangkan seperti posisinya sebagai adverb. Sedangkan di sini cocoknya bukan verb ya, cocoknya adalah adverb dan ini benar. Oke, sekarang yang D, normal size. Ya, kalau kita lihat pola pola frasa tadi, normal itu adalah adjektif dan di belakangnya ada noun. Kalau polanya adjective noun, maka secara frasa ini benar. Kalau nanti misalnya kita rubah size normal, itu jadi salah ya. Karena kan yang di belakang itu harus berupa noun, ya, adjektif di depan. Maka yang salah adalah yang C. Kenapa? Karena ing, ya ini adalah adjektif, asalnya adalah adverb, tapi kita tambahkan ing. Ing atau verb bisa menjadi adjektif, ditambahkan ing atau ditambahkan akhiran ed, ya. Itu tergantung dari kata yang mengikutinya. Kalau di belakangnya itu merupakan benda mati, maka pakainya harusnya ed. Kalau merupakan benda hidup ya kita bisa pakainya ing. Sedangkan appendage itu adalah benda mati. Berarti adalah damaging. Ini salah, harusnya adalah damage PID ya. Nah, gini harusnya. Oke, berikutnya ini subjeknya adalah humans dan verbnya adalah develop. Humans itu subjek jamak, berarti verbnya juga jamak dan develop itu adalah verb yang jamak. Nah, sekarang normally. Normally itu adalah adverb. Tadi kita pelajari posisi adverb itu ada di awal antara subjek dengan verb, setelah be atau setelah modal auxiliary atau di akhir. Sedangkan normally ini posisinya setelah verb, teman-teman, setelah develop. Harusnya normal ini antara subjek dengan verb. Berarti posisinya harusnya di sini, teman-teman. Ya. Harusnya humans normally develop. Jadi bukan develop normally. Maka A lah yang salah. Oke, berikutnya ini ada the, ada are, ada do not determine, ada federal. Oke, sini subjeknya itu adalah curricula, verbnya ada are. Curricula itu adalah subjek yang jamak, sedangkan tunggalnya adalah curriculum. Karena ini jamak, maka verbnya juga jamak, berarti B juga benar. Nah, ini the, setelah the itu harus noun, dan curricula itu adalah noun, maka ini juga benar. Sekarang yang D, federal government. Federal itu adalah adjektif, berarti setelah adjektif itu harus ada noun, dan government itu adalah noun. Nah, kenapa C yang salah? Karena setelah do not determine itu ada by, teman-teman. By itu mengindikasikan kalimat pasif. Maka sebelum by itu polanya harus berupa verb 3 dan diawali oleh be. Ini polanya. Sedangkan di sini bukan pola ini. Maka ini harusnya is determined atau are determined gitu ya. Ini baru tepat. Oke, maka inilah yang salah. Selanjutnya, ini subjeknya adalah the fact, subjek. Ini ada conjunction, ini ada subjek lagi, dan ini ada verb. Oke, dan ini ada verb lagi di sini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan yang di garis bawah itu ada has become, ada revolution, ada less than, ada delivery. Kita bahas satu persatu. Has become. Di sini become itu adalah verb 3, karena verb 3 berarti diawali oleh has. Has itu adalah tunggal, maka subjeknya juga harus tunggal.
maka subjeknya adalah ini. Sophisticated technology adalah subjek yang tunggal, maka ini benar. Ya. Nah, karena ini benar, ya. Selanjutnya ada revolution. Ya. Revolution itu adalah countable. Ya. Kalau ada kata, dan jumlahnya itu tunggal. Nah, teman-teman, triknya kata benda countable yang tunggal, maka itu harus diawali oleh artikel an, ya, yang menunjukkan sebuah atau tunggal atau one gitu ya. Maka karena ini countable dan jumlahnya tunggal, maka harus diawali oleh di depannya. Maka itu cocoknya revolution. Maka B ini salah, ya. Oke, next. Next di sini ada subjeknya balance sheet spotless balance. Verbnya adalah present. Kenapa? Karena yang diapit oleh koma ini adalah positif. Subjeknya ini, verbnya ini. Sekarang kita lihat kecocokan jumlah subjek dan verb. Subjeknya ini balance, berarti jamak. Dan verbnya present, tidak pakai S, berarti jamak, berarti benar ya. Sekarang plotless. Plotless itu adalah adjective. Berarti setelah adjective itu noun, dan balance itu adalah noun. Berarti ini benar. Yang B, such. Nah, teman-teman, ini yang salah. Kenapa? Karena setelah such itu harus muncul S yang menunjukkan contoh gitu ya, such as. Di such itu pasangannya S, maka B lah yang salah. Oke, selanjutnya kita cek satu persatu. Ini solar battery, ya, semiconducting, such as dan sebagainya. Nah, maka teman-teman, kalau kita perhatikan, ini subjeknya adalah photosynthetic semiconducting substance. Ya, maka ini subjek dan verbnya adalah is. Nah, ini yang salahnya adalah yang D. Kenapa D yang salah? Karena yang muncul setelah electrician itu adalah of, dan setelah of itu harus berupa noun. Sedangkan electrician itu adalah adjective, teman-teman. Maka untuk supaya ini adalah noun, maka yang cocok itu adalah electrics. Electrics. Nah, ini yang pencocok ya. Tadi itu salah. Oke, soal terakhir. Teman-teman, ini hanya di garis bawah ada in early days, ada done, ada hitting, ada with, dan sebagainya. Nah, kita lihat yang A, in early days. Setelah in, itu biasanya diikuti oleh keterangan waktu, dan early days itulah keterangan waktu, dan ini benar. Yang B, done. Done itu adalah verb 3. Ya, verb 3 diawali oleh be, dan ini was. Nah, ini secara teori benar ya. Setelah by, kalau muncul verb, maka bentuknya harus berupa ing. Maka ini juga benar. Ya, di sini ada with. Maka setelah with itu harus berupa noun, kalau tidak noun phrase. Noun phrase itu artinya yang ada frasanya. Iron itu adalah adjective, dan sulfate itu adalah noun. Maka ini adalah noun phrase yang benar. Berarti D itu benar. Berarti yang salah yang mana? Nah, berarti yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena ini lebih ke cocokan makna atau ke word choice ya, pilihan kata. Hydrochloric acids bukan dilakukan, tapi harusnya dibuat, teman-teman. Maka yang cocoknya bukan done, tapi yang cocoknya adalah made. Itu ya, made ya yang cocok. Oke, teman-teman, segitulah
pembahasan soal-soal written expression. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan silakan dipelajari dan ditambahkan pembahasan-pembahasan soalnya. Ya, nanti kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Thank you very much for watching. I'll see you around, everyone.